Jeng Vivi, Jeng Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Muniji Fakhron Edres, terima kasih Ustadz. Kembali kami haturkan kepada Ustadz Muniji karena sudah berkenan kembali untuk bisa hadir di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Mungkin ini sudah lebih dari 5 kali beliau hadir di Yom Sabtu pagi. Sekali lagi terima kasih Ustadz Muniji atas rawuhnya di pagi hari ini. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jamaah Zomiyah Ngadem Ati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami haturkan kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka di pagi hari yang cerah ini kita kembali bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam pengajian Yom Sabtu pagi Ngadem Ati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya seperti biasa nggih, kita tadarus dulu, monggo dibuka Al-Qur'annya, surat At-Taubah, yaitu surat ke-9. Oke, mohon izin Pak Guru, kita baca mulai ayat 20 sampai 29. Kami tunggu. At-Taubah, suratnya surat ke-9. Ayatnya dari 20 sampai ke 29. Sudah pegang semuanya? Monggo Jeng Wisnu bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawun wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardh bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya' innallaha 'alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberi rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan.
Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, serta harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Setelah itu Allah menerima taubat orang-orang yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak teman-teman dan kombinanku yang sudah memimpin tadarus di pagi hari. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi hari ini saya akan ditemani Jeng Vivi Suandari sebagai moderator. Monggo Jeng Vivi, waktu kami persilakan. Oke, matur nuwun Om Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Bapak Ibu yang lain. Ya, ini adalah kali kedua saya ikut pengajian dengan Pak Ustadz Munici. Yang pertama itu saat dulu Pak Ustadz cerita tentang rumah Pak Ustadz, depannya itu seperti garasi gitu ya. Nah, oke. Kemudian itu saya cerita ke teman saya itu namanya Ibu Daning, Pak. Ibu Daning itu ya pensiun dari UII. Nah, kemudian akhirnya kami berdua itu membicarakan Pak Ustadz, tapi membicarakan hal yang positif begitu Pak Ustadz. Menurut beliau Pak Ustadz itu sangat keren gitu. Iya, baiklah. Bapak Ibu sekalian, untuk ngaji kita hari ini akan dimulai dari paparan Pak Ustadz terkait dengan hijrah. Waktunya dari Pak Ustadz, beberapa jam gitu ya, boleh. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian mungkin kalau ada highlight dari Pak Ustadz, dan diakhiri dengan kesimpulan berupa poin-poin dari saya gitu ya. Oke, monggo Pak Ustadz, telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم ختم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku rahimakumullah. Maka pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi hari pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim meskipun melalui Zoom, bisa bertolabul ilmi. Ya. Itu artinya kita semuanya masih mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Kemudian kita masih mendapatkan kesehatan dari Allah. Dan aku yakin yang hadir di forum ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah merupakan sesuatu yang sangat berharga pada diri kita, karena kita masih mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya perlu kita mensyukurinya. Saya teringat di dalam Al-Quran surat Ibrahim 7. Ya, ini biasanya ustadz-ustadz itu tidak membacakan ayatnya secara keseluruhan. Hanya langsung saja. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Padahal di depannya itu yang sangat penting sekali. Sering hanya sedikit tapi tidak pernah dibaca. Karena yang di depan itu mengatakan wa ita'azana rabbukum. Ya. Allah mengumumkan, Allah memberikan maklumah kepada kita semuanya. Kalau yang namanya pengumuman itu pasti sesuatu yang penting. Kalau tidak penting tidak diumumkan. Nah, jadi itu pengumuman dari Allah. Allah mengumumkan apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Nah, itulah, itu pengumuman Allah. Makanya marilah kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur. Kalau kita ini tidak ahli syukur, ya kejadian yang namanya dengan COVID-19 itu ya sampai sekarang belum selesai. Malah ada varian baru yang namanya BQ1. Ya, ini sudah menjangkit di beberapa belahan negara di Eropa, termasuk di Inggris yang konon paling besar. Kemudian konon sudah sampai ke Singapura, nyabrang sedikit ke Indonesia. Inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah kok menimpakan musibah? Itu musibah, itu bencana, karena menelan banyak korban jiwa manusia di negara, khususan di negara kita Indonesia yang notabene mayoritas Muslim. Karena apa? Karena jujur banyak, ya, kita ini di dalam hidup itu masih, kalau di dalam bahasa jurnalistik, ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu sakarepe dhewe lho. Urip sakarepe dhewe. Semau gue. Makanya ya seperti ini jadinya. Karena apa? Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum 41, Dhahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Musibah bencana yang terjadi di bumi ini, baik itu di daratan maupun itu di dalam lautan, bima kasabat aydinas, karena ulah manusia, ulah tangan manusia. Ya, ketika berulah tidak sesuai dengan syar'i, sak senengi diri, makanya Allah murka.
Oleh karena itu, monggo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Allah, kalau kita kepingin terhindar dari musibah, ya bencana apapun, azab Allah, marilah kita hidup yang syar'i, yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah ya, kita tidak akan mendapatkan musibah bencana yang besar atau azab Allah kalau kita ini hidupnya sudah benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, tema pada pagi hari ini yang kaitannya dengan hijrah. Hidup adalah hijrah. Saya itu merenung ya setelah pas COVID ya, itu kan kita hanya work from home, bekerja dari rumah, hanya di rumah terus. Apa yang saya renungkan? Apalagi saya sudah lansia, usia saya itu sudah 70 lebih sekian bulan, sudah sepuh. Apa yang saya renungkan? Ternyata hidup di dunia itu hanya di antara waktu sholat. Kita kan hablum minallah wa hablum minanas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah urusan akhirat, hubungan dengan manusia urusan dunia. Nah, sehingga saya merenung, hidup di dunia itu ternyata hanya di antara dua waktu sholat. Coba mari kita renungkan bareng-bareng. Kita sholat subuh tadi. Itu dalam rangka urusan dengan Allah. Hablum minallah, urusan akhirat. Setelah sholat subuh, urusan dunia. Sampai kapan? Sampai sholat zuhur. Ya. Sholat zuhur, urusan akhirat. Hablum minallah. Selesai sholat, urusan dunia. Sampai kapan? Sampai sholat asar. Dan seterusnya. Kalau kita itu bisa merenung seperti itu. Ya. Itu artinya kita ini time to time, dari waktu ke waktu, itu adalah hijrah. Ya, hijrah itu kan yang kita tahu, persoalan hijrah itu kan pindahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dari situasi dan kondisi ya orang-orang kafir, ya musyrik, ke situasi dan kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu artinya hijrah itu dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, atau dari situasi dan kondisi yang buruk menuju situasi dan kondisi yang baik. Nah, itu hijrah. Nah, jadi di antara dua waktu sholat tadi itu hijrah. Kita selesai sholat subuh, kita hijrah ke sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kita hijrah ke sholat asar. Demikian seterusnya. Nah, makanya ada sesuatu yang menarik. Yang jarang kita itu merenung, jarang kita itu memikirkan. Barangkali persoalan seperti ini saja saya belum pernah mendengar Ustadz menjelaskan hijrah atau hidup itu di antara dua waktu sholat kok. Makanya itu karena renungan saya. Maaf, saya merenung seperti itu. Lagi ini. Banyak orang beranggapan yang namanya azan itu adalah panggilan sholat. Ya. Makanya dulu kan pernah menjadikan polemik yang berkepanjangan. Sampai-sampai na'udzubillah min dzalik, Menteri Agama mencontohkan suara azan dengan gonggongan binatang. Ada yang beranggapan malah seorang gubernur, mana nggak usah saya sebutkan, barangkali Bapak Ibu sudah mendengar beritanya, mengatakan Allah itu tidak tuli.
Sehingga nggak perlu adzan itu pakai toa. Sudah bisik-bisik saja Allah Maha mendengar. Itu orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti bisa dimaklumi. Meskipun dirinya itu mengakui dirinya itu sebagai orang Islam, tapi kata Nabi, yastasibuna bihi lahu abdanal minhu. Banyak orang itu yang mengaku dirinya Islam, tapi apa yang dilakukan, apa mindsetnya, itu jauh dari ajaran Islam yang benar. Itu. Ya. Jadi azan, sehingga saya akan memberikan sekilas biar Bapak Ibu mengerti dan tahu filosofi azan. Karena ini semuanya hubungannya dengan hijrah, Pak Bu. Ya. Kalau orang beranggapan azan itu hanya panggilan sholat, cukup hayya ala sholah saja, kalimat itu saja. Ayolah kita sholat. Dirikanlah sholat, hanya itu saja. Nggak perlu Allahu Akbar. Nggak perlu asyhadu alla ilaha illallah. Dan seterusnya. Cukup itu saja. Ada lagi yang mengatakan azan itu adalah tanda waktu sholat. Tanda waktu sholat bisa pakai beduk. Tuk, 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 tuk. Oh, masuk zuhur. Tuk, 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 tuk. Oh, masuk asar. Dan seterusnya. Tapi kenapa dengan azan? Azan itu adalah nasihat. Ya, ini sejarahnya singkat. Ketika Nabi itu bingung di depan para sahabat-sahabatnya, cara memanggil umat agar ikut sholat berjamaah itu bagaimana ya? Biar terdengar dari suara dari tempat-tempat yang jauh itu bagaimana ya? Ada sebagian sahabat yang mengatakan, pakai trompet saja. Itu tanda waktu sholat. Nabi mengatakan, la, jangan. Itu seperti orang Yahudi. Kemudian sebagian sahabat ada yang mengatakan, pakai apa namanya itu, pakai kelenteng saja, lonceng saja. Kelentang, jangan. Itu seperti orang Nasrani. Sekarang para sahabat itu diberi PR oleh Nabi. Marilah kita sholat istikharah nanti di rumah. Siapa tahu besok kalian ketemu dengan saya sudah mendapatkan kepastian untuk memanggil para jamaah atau para sahabat umat Islam di dalam sholat itu pakai apa. Sudah pulang. Nah, di dalam salah satu riwayat hadis ada dua orang sahabat yang mimpinya itu sama. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Yang kedua itu Abdullah ibnu Zaid. Mimpinya podo persis. Apa itu? Ya, kalimat-kalimat azan seperti sekarang ini. Tapi ketika sampai di Rasulullah, lebih dulu Abdullah bin Zaid. Lebih dulu daripada Umar bin Khattab. Sehingga yang disampaikan oleh Nabi itu, yang menyampaikan kepada Nabi itu adalah Abdullah bin Zaid. Nabi setuju. Kemudian Nabi mengatakan, faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, ya, Abdullah bin Zaid, faf'alhu. Ya Bilal, suruh azan. Laksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Faf'alhu, lakukan. Azan. Nah, sekarang marilah kita mencermati kalimat-kalimat azan. Karena saya tadi mengatakan azan itu adalah nasihat, bukan hanya sekedar panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Sehingga mindset kita, sehingga apa yang ada di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam hati kita, yang maha besar itu adalah Allah. Sehingga kita tidak bakalan melakukan perbuatan syirik. Karena tahu yang maha besar itu Allah. Meskipun syirik kecil pun. Syirik kecil itu seperti apa misalnya? Oh ini misalnya, nah akik. Kebetulan saya itu memakai akik. Ya, kebetulan saya itu memakai akik. Ya. Kalau kita mengatakan, wah, saya memakai akik itu karena apa? Karena ini bisa memberikan keselamatan kepada diriku. Saya pernah kecelakaan, lupa tidak pakai akik. Wah, fatal. Sampai mondok di rumah sakit hampir 1 bulan. Tapi kapan itu saya kecelakaan pakai akik? Wah, nggak apa-apa, hanya lecet sedikit. Saya tambani di rumah saja sudah sembuh. Ada lagi. Saya kalau memakai akik ini, jualan, dagang, wah, laris manis, laku keras. Tapi kapan itu pernah akiknya ketinggalan di rumah, tidak saya pakai, bro, rugi, bangkrut. Nah. Jadi kalau kita meyakini akik ini yang bisa memberikan keselamatan kepada kita, ya, itu syirik, meskipun kecil. Ya. Atau kita meyakini bahwa akik ini bisa memberikan rezeki kepada kita. Mengenai rezeki akik, syirik gitu. Banyak sekali hal-hal syirik-syirik kecil yang tanpa kita sadari kita lakukan ya di dalam hidup ini. Ya. Jadi kalau di dalam apa namanya orang Jawa itu istilahnya itu pertama kali itu gugon Tuhan. Syirik kecil sekali gugon Tuhan itu. Gugon Tuhan itu tahayul. Ya, tahayul. Makanya saya ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu memberantas penyakit di tengah-tengah masyarakat itu TBC. T itu tahayul. B itu bid'ah. C itu khurafat. Ini hubungannya dengan itu tadi, syirik. Nah, ya, hubungannya dengan syirik. Sebagai contoh, sampai sekarang itu masih ada orang Islam, kalau hanya dilihat dari KTP-nya, sering mendatangi paranormal. Tanya kepada Mbah Dukun. Padahal Nabi itu dengan keras mengatakan di dalam salah satu hadisnya, man natakahinan aw arafun fasaddaqu bima yaqulu faqad kafar. Siapa orangnya yang mendatangi paranormal, mendatangi Mbah Dukun, kemudian dia itu mengamalkan seperti apa yang diomongkan, diperintahkan oleh Mbah Dukun itu. Dia meyakini, dia percaya kepada paranormal, kepada Mbah Dukun itu. Faqad kafar. Pakai fakot itu suatu penegasan. Kafir banget. Nah, seperti itu. Ini masih ada di tengah-tengah masyarakat. Kemana-mana pakai jimat. Ya, jimat. Malah saya lihat di online. Ya. Itu ada omlet. Jimat. Wah, orang itu duit banyak sekali. Wah, itu karena jimat, kemudian dia itu jualan jimat. Itulah banyak orang-orang yang masih percaya pada demikian. Yang dipakai jimat itu bukan sesuatu yang misalnya benda-benda ya dari besi, dari tembaga, dari macam-macam itu. Tapi juga Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai jimat. Saya itu pernah ketemu dengan seseorang. Di dalam dashboard mobilnya itu ada Al-Quran. Wah, seru banget gue. Mang mobilnya mau Quran ya, sampai juga di dashboardnya itu. Ya. Ternyata tidak untuk dibaca. Dia meyakini aku ki nang dinding gawa Quran itu mesti selamat. Ora bakal nabrak. Biyen ketabrakan soalnya aku ora tau gawa Quran. Lagi Bapak Ibu kalau tindak di tanah suci
kan pernah melihat dan sering melihat dan mulai saudara-saudaranya barangkali Quran kecil sekali, berapa senti, minggu kalung. Ini banyak juga dijadikan jimat itu. Quran itu mestinya dibaca, dimengerti, difahami, diamalkan. Bukan kecil itu nggak bisa dibaca untuk apa Quran kecil sekali itu. Apa manfaatnya? Minggu jimat. Nah ini loh. Jadi kalau kita selalu mendengar azan, padahal coba kita diberi nasihat itu sehari 5 kali. Setiap azan. Dan kita disunahkan oleh Rasulullah untuk menjawab azan mengikuti bacaan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian seterusnya. Ini agar kita ini ya selalu terjaga. Selalu terjaga keimanan kita. Ketakwaan kita. Tidak mau melakukan perbuatan yang syirik. Karena yang maha besar itu adalah Allah. Nah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad istarab itsman azim. Dosa yang paling besar di hadapan Allah itu adalah dosa syirik. Dosa apapun diampuni oleh Allah kecuali syirik. Nah, itulah. Jadi ini nasihat yang luar biasa. Ya, jadi kita ini sebagai orang Islam bisa berbahagia sehari itu 5 kali diberi nasihat. Ya, setelah Allah Akbar apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian saya lanjutkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya apa? Kita setiap hari itu mengulangi dan mengulangi syahadat sampai 5 kali. Ya, syahadat terus kita. Karena bisa jadi loh, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, syahadat kita itu batal. Karena kita meyakini ada zat lain yang ada zat lain, seakan-akan ada zat lain yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Batal itu zatnya. Katanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita itu menuhankan benda-benda lain, zat-zat lain seperti akik, seperti Quran tadi itu, percaya kepada Mbah Dukun. Itu artinya syahadat kita ini batal, kita tidak konsisten dengan syahadat kita. Kok masih percaya seakan-akan Mbah Dukun itu melebihi Allah. Bisa meramal sesuatu yang gaib. Itu hanya Allah bisa percaya. Ya, jadi kita mengikuti bacaan muadzin. Ya. Syahadat, jangan sampai syahadat kita ini batal. Jadi kita itu mengulangi syahadat-syahadat setiap muadzin mengumandangkan azan. Itu artinya kita mengulangi syahadat-syahadat yang pernah kita ucapkan itu sehari 5 kali. Makanya bisa jadi loh, setelah sholat subuh, wah kita sholat subuh, kemudian di tengah-tengah di antara subuh dan zuhur kita melakukan perbuatan syirik kecil. Meskipun hanya tanpa tanpa kita sadari. Kita mendengar azan zuhur, kita syahadat lagi. Setelah sholat zuhur sampai dengan asar, kita barangkali melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada kesyirikan lagi. Ya. Itu nanti syahadatnya bakal ketemu ya azan asar, kita mengucapkan syahadat lagi. Demikian seterusnya. Dan itulah hijrah. Karena apa? Karena perbuatan, amalan, aktivitas kita, prestasi kita, sebelum sholat zuhur,
Dan setelah sholat zuhur, itu lebih baik setelah sholat zuhur. Itu artinya hijrah. Apa yang kita lakukan sebelum sholat asar dan setelah sholat asar lebih baik setelah sholat asar. Itu artinya hijrah dari sholat zuhur ke sholat asar. Dari sholat asar ke sholat maghrib, ke sholat asar. Jadi hidup itu hijrah. Hidup-hidupnya itu hanya sempit. Dibatasi 2 waktu sholat. Urusan dunia. Urusan akhirat, urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia, urusan akhirat terus. Saya yakin Bapak, Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah. Seandainya kita dipundut oleh Allah, kalau kita sudah menyadari hal itu, sudah menyadari dan mengamalkan apa yang kita sadarkan tadi itu. Hidup hanya di antara 2 waktu sholat. Kalau dipundut oleh Allah, kita mesti husnul khotimah. Karena kita itu terjaga, nggak bakal melakukan perbuatan dosa. Ya, itulah ibadah. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah? Apa yang kita lakukan itu hanya untuk illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak kecuali hanya untuk beribadah. Jadi hidup itu beribadah. Ibadah tidak hanya pada waktu sholat, puasa, zakat, haji. Tapi di luar itu juga ibadah seperti saya contohkan tadi itu. Kita sholat subuh, ibadah mahdhah, hablum minallah kepada Allah. Setelah sholat subuh, ibadah hablum minanas, hubungan dengan umat manusia, urusan dunia. Ketemu sholat zuhur, ibadah lagi. Jadi hidup itu hanya untuk ibadah. Makanya saya itu risih kalau membaca terjemahan Al-Quran. Bapak, Ibu dan saudara rahimakumullah, menerjemahkan karena banyak Quran yang menerjemahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu diterjemahkan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk bersujud kepada Allah. Atau ada Quran lain yang mengartikan liya'budun itu menyembah Allah. Ya. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak kecuali hanya untuk menyembah Allah. Seakan-akan kalau sujud dan menyembah itu sholat. Mosok mingkon salat terus. Padahal ibadah itu tidak hanya sholat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan di dunia itu harus mempunyai nilai ibadah. Tidak hanya sholat. Makanya ada di dalam salah satu hadis yang panjang. Ya, kalau tidak salah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Atatruna manil muflis. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wal mata. Faqala innal muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa sya'ti faqad satam hadza wa qadaf hadza wa kalaman hadza wa darab hadza wa safaqatan hadza wa yurda hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayu'dhamma alaih. Ukhidhu min khatayahum fatuyat alaih. Summa turiha finnar. Ya. Nabi bertanya, siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang rugi itu? Sahabat bertanya, orang yang rugi itu kalau yang dagangannya tidak laku itu rugi. Ya. Nabi bukan persoalan dagang. Orang yang bangkrut itu orang yang ketika hidup di dunia, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, baik sekali. Ya, semuanya itu dilakukan, sholat, puasa, zakat, haji dengan baiknya. Tapi dia hubungannya dengan tetangganya tidak baik. Sering mengata-atai, sering marah-marah, sering mencaci maki, sering memukul tetangganya, menyakiti hatinya. Ya. Nanti kalau di akhirat orang seperti itu, dia itu dengan PD-nya menyerahkan pahala yang banyak sekali dari pahala sholat, pahala puasa, pahala
zakat, pahala haji. Wah, banyak sekali menggunung ya diberikan kepada Allah. Ini ya Allah pahala saya ketika hidup di dunia. Oleh Allah diterima. Tapi Allah mengatakan, kamu dulu ketika hidup di dunia tidak pernah melakukan perbuatan baik kepada tetangga, kepada teman, sahabat-sahabat. Ya. Baik hanya kepada Allah, kepada manusia tidak baik. Oleh karena itu, pahala-pahalamu yang banyak sekali ini saya berikan kepada orang-orang yang pernah kamu sakiti hatinya, pernah kamu tatoni, ya, seperti itu. Ya, diberikan semuanya. Habis. Padahal masih banyak orang lain yang belum, yang pernah ditatoni hatinya, yang pernah dilukai hatinya, yang pernah disakiti hatinya, belum kebagian. Mereka ngajeng kepada Allah, ya Allah saya belum kebagian, saya belum kebagian. Apa kata Allah? Berhubung ya, pahalanya itu sudah habis dibagikan semuanya. Sekarang dosa-dosa kalian saja, dosa-dosa orang yang pernah disakiti hatinya itu, yang pernah dilukai, yang pernah dizalimi, kumpulkan, dikumpulkan ya kepada Allah. Kemudian oleh Allah diberikan kepada orang yang dulu ketika hidup di dunia, sholat, puasa, zakat, hajinya baik sekali. Itu orang yang bangkrut. Itu artinya ibadah itu tidak hanya hablum minallah, tidak hanya dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia itu harus beribadah. Seperti salah seorang sahabat Nabi itu curhat kepada Nabi, ngerasani tetangganya ya kepada Nabi. Di dalam hadis dikatakan, inna fulanah tazkaru bika sawati sholatiha wa syamiha wa sadaqatiha khairu anatu bijironiha bilisaniha. Faqala Rasulullah SAW, iya finar. Ya. Ada sahabat kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya mempunyai tetangga seorang wanita. Wah, sholatnya luar biasa. Puasanya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Luar biasa sekali. Tapi ada sayangnya, ya Rasulullah. Kata Nabi, apa sayangnya? Dengan tetangganya tidak baik. Sering ngata-ngatain dengan lisannya. Lisannya itu pedas sekali. Tajam sekali. Sering melukai tetangga-tetangganya. Apa kata Nabi? Ya finar, masuk neraka. Itulah. Makanya mari kita menyeimbangkan ibadah itu. Hablum minallah wa hablum minanas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Nah, itulah. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Saya kan ini dalam rangka menjelaskan persoalan kalimat-kalimat adzan. Kemudian setelah itu, hayya 'ala shalah, ayolah kita sholat. Nah, itu ajaan sholat itu hanya hayya 'ala shalah, ayo kita sholat. Tadi di awal tadi nasihat. Di akhir juga nasihat. Hayya 'ala shalah hanya di tengah saja. Hayya 'ala shalah. Kemudian yang lebih menarik, yang barangkali ini sangat erat sekali hubungannya dengan hijrah yang terakhir. Hayya 'alal falah. Capailah kemenangan, capailah kesuksesan, capailah kebahagiaan. Sami mawon itu artinya. Nah, itulah menarik sekali setelah sholat kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Luar biasa Islam itu Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau kita itu benar-benar bisa menghayati Islam dengan benar. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Rahmatan lil alamin. Alamin itu alam semesta. Ini ada sesuatu yang menarik. Mungkin pernah saya ceritakan di forum ini atau belum, saya nggak tahu karena sering saya sampaikan di pengajian saya. Bapak, Ibu, dan Pirso, mantan ketua PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, yang bernama Pak A.F. Fakhrudin. Nah, ketua PP Muhammadiyah yang bisa mengisi pengajian di mana-mana, termasuk di pondok-pondok pesantren NU, malah pernah diundang langsung oleh Gus Dur. Itu hanya Pak A.F.
disuruh mengimami sholat tarawih, Pak R itu bisa diterima di mana-mana. Bahkan kalau siaran di TV Jogja itu orang-orang non-muslim banyak yang mendengarkan. Itulah belum ada penggantinya. Karena Pak R itu mengikuti ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering di pastoran berdiskusi dengan pastor-pastor, itu sangat sering sekali. Ya, bahkan ketika Paulus datang ke Jogja, Pak AR pada waktu itu menjadi ketua PP Muhammadiyah, memberi surat dengan tulisan tangan beliau, mengayu Bagio kehadiran pastor, kehadiran Paulus Yohanes waktu di Jogja itu. Nah, ini sesuatu yang menarik itu. Ketika Pak R gerah sakit di rumah sakit PKU, ya, saya tilik. Pada waktu itu Pak R sedang sare tidur. Kok ada kalender di dekat tempat tidur Pak AR? Kalendernya itu gambarnya foto-foto anjing kecil-kecil yang lucu-lucu. Jangan dibayangkan anjing-anjing yang sangar-sangar seperti itu, yang lucu-lucu. Dikasih kelaban, dikasih pita. Ya, ada yang metangkring di buku, di rak buku, di atas piano, kemudian lucu-lucu seperti itu. Saya balik kalendernya. Setelah Pak AR bangun, terus melihat kalendernya dibalik lagi. Kok dibalik kenapa? Itu ke anjing. Masa Pak AR ditemenin anjing? Apa kata Pak AR? Anjing itu makhluk Allah kan? Iya, ya seperti kamu. Makhluk Allah. Gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ngapain? Berarti makhluk Allah. Nggak apa-apa. Cuman kita itu mengamalkan syariat Islam. Jangan makan daging, ya jangan kita makan. Kalau ekstrimnya misalnya kamu jalan-jalan sama babi, ya apa-apa. Podo-podo makhluk Allah kok. Itu kan sesuatu yang menarik sekali. Orang kafir itu juga makhluk Allah. Hanya persoalan akidah yang beda, nanti persoalan akhirat biar urusannya sendiri-sendiri, tapi di dalam rangka belum nanas berbisnis, berdagang, tidak apa-apa. Itu loh. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, itu seperti itu. Bukan rahmatan lil muslimin, hanya untuk orang Islam saja. Itu loh. Nah, inilah sesuatu yang menarik. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahmatullah, ya, tidak terasa habis mepet ya. Biar lebih gayeng nanti kita lanjutkan dengan diskusi interaktif mawon nggih. Nggih, Pak Ustadz. Ya, matur nuwun Pak Ustadz. Ya, untuk paparannya terkait dengan hijrah. Saya sih sudah ada menebak-nebak juga Pak Ustadz bahwa yang dimaksud Pak Ustadz dengan hijrah itu bukan perjalanannya Nabi dan bukan hijrah terkait dengan topik tertentu. Ternyata benar hijrah itu adalah from time to time, dari waktu sholat satu ke waktu sholat yang berikutnya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Ini sudah ada juga yang di chat. Atau saya bacakan dulu ya Pak yang sudah pertama kali bertanya ini. Apakah kesuksesan atau ketidaksuksesan itu adalah hasil dari ibadah yang selama ini dijalankan? Jadi ini nama beliau itu nama samaran tukang kayu, bertanya apakah ada hubungannya antara kesuksesan dengan hasil ibadah Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Ya, oke. Begini, kalau kita membuka firman Allah dalam surat Hud, kalau saya tidak salah ya 15-16, maka yuritul hayati dunya wa zinatan wa ilaihim amalan bihi fa huwa la yukhsir ulaika alladziina la yanfa'uhum fil nar dan seterusnya. Itu agak panjang. Coba dibuka dengan. Jadi orang itu kalau ketika hidup di dunia, Bapak Ibu dan Saudara rahmatullah, orang tahu salat, orang tahu beramal amalan soleh, minta kepada Allah, minta rezeki, minta apa namanya itu diberi kemudahan di dalam bisnis seperti itu, ya Allah itu memberikan. Coba
Saat saya itu saya dicurhati. Saya itu sholat tahajudnya rajin, duha rajin, puasa Senin Kamis rajin. Ini kok melarat terus ya. Tonggoku kayak kafir. Cino kafir, suka banget. Katanya rezeki itu yang memberikan Allah. Kok saya orang yang beriman, orang diberi, dia diberi. Nah, saya mengatakan kue nyambut gawe kok. Kue nyambut gawe rasa serius kok. Ya. Makanya di dalam hidup, sangu hidup itu adalah duit, DUIT, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kita hanya doa saja, termasuk sholat itu kan doa. Ibadah itu kan doa, membaca Al-Quran, doa saja. Ini nggak tahu usaha, ini nggak tahu ikhtiar. Mendoa dan ikhtiar. Bagaimana Allah memberikan rezeki? Rezeki itu ada jalannya kok. Aku kan boleh jalan meraih rezeki kok. Gitu. Jadi itulah, tidak cukup hanya ibadah, tapi itu tadi usaha dan ikhtiar, ya. Dan yang terakhir tawakal, karena banyak orang itu yang doa dan tawakal, sholat rajin banget. Makanya saya teringat ini di dalam salah satu hadis, Umar bin Khattab itu pernah dicurhati oleh sahabat-sahabatnya di dalam suatu masjid. Wah, dirasa nih si kayaknya sholat luar biasa, lindungo dikir luar biasa. Nek wis nang masjid ora metu-metu meneh, wah luar biasa. Kafe wis do metu, wis do mulai, wis do dagang, wis do jualan, bekerja, dia masih di dalam masjid terus. Umar bin Khattab penasaran. Ya, mindi didengarkan dari belakang. Apa to sing dibacakan doa apa to? Ternyata doanya itu, ya Allah berikanlah saya rezeki, ya Allah berikanlah saya rezeki, wah seperti itu. Ya. Kemudian Umar mengatakan kepada sahabat ini, diundang sama Umar bin Khattab. La ya'udan ahadum antala birizki wa yaqulu Allahumma rzuqni waqad alimana samawati dan bala fidotan. Kalau kamu itu kepengen rezeki jangan di masjid, di pasar. Boleh rezeki nang pasar kono. Dodol dagang. Ora nang masjid. Lindungo nang masjid, engko le ngamalke nang pasar. Ya. Kebetulan pada waktu itu di luar masjid Umar ngomongnya dengan sahabat tadi itu. Ada burung yang terbang. Umar langsung menunjuk burung mengatakan, "Ta'tuhi masan wa taruhu bitonan." Lihatlah burung-burung itu. Burung itu keluar dari sarangnya dengan perut kosong, kembali ke sarang dengan perut isi, kenyang. Itu artinya burung saja mencari rezeki ya, di sawah-sawah. Tidak hanya di sarang terus. Nang sarang terus dia mati. Sampai jangan masjid terus kepengen rezeki. Nang pasar kono, bekerja kono. Nah, seperti itu. Itu yang logik kan itu. Nah, itulah. Monggo. Ya. Ya. Baik, matur nuwun Pak Ustadz untuk jawabannya. Berarti sukses tidaknya itu ya memang tetap terkait dengan doa, tetapi ikhtiar juga jangan dilupakan ya Pak Ustadz ya. Iya, ikhtiar juga merupakan poin yang penting. Iya. Karena begini Bu, banyak orang yang mengatakan aku sugih, aku melarat kira ditakdirke karo Gusti Allah, ditakdirke malah. Iya, ada begitu juga. Jangan semuanya itu kita masalah takdir itu ya. Itu hak prerogatif Allah. Haknya manusia itu apa? Ikhtiar. Iya, betul. Bahasan tentang takdir dan kemudian kesuksesan, kesusahan itu juga topik yang menarik gitu Pak Ustadz ya. Iya. Ya kadang-kadang kita tidak mau berusaha dan menyalahkan takdir begitu. Betul. Oke, ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Bapak dengan nama tukang kayu tadi. Silakan pertanyaan kedua, bisa langsung raise hand dan open mic mungkin Pak Majid kah atau? Ya, boleh izin ya. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Bu Vivi. Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya ya, insight-nya ini menarik ya. Jadi tadi konsep azan itu sebagai pengingat hijrah ya.
Iya, Karena kita iya. juga kan manusia itu kan punya sifat lupa ya. Ini menarik. Betul. Saya juga sering kadang-kadang nih Pak Ustadz sering bertanya kenapa sih Allah itu menciptakan apa namanya sifat, salah satu sifat manusia itu lupa. Apakah memang itu merupakan hal yang memang di skenarikon oleh Allah atau seperti apa? Nah, ini cuman ini tadi Pak Ustadz saya menarik mengenai azan artinya sholat ya. Dalam konteks ternyata kan umat Nabi Muhammad sebagai umat terakhir yang sempurna 5 waktu nih Pak Ustadz. Padahal sebelumnya kan banyak ya. Ini. Yang menarik itu antara zuhur, asar, sama maghrib nih Pak Ustadz. Kalau pengingat antara subuh sampai dengan zuhur saya masih mengerti, mungkin dalam konteks di situ manusia lupa karena bekerja kemudian diingatkan. Nah ini tadi dalam konteks asar dan maghrib ini sebenarnya apa yang dibalik dari hijrahnya kita sebagai manusia ini untuk yang asar sama maghrib ini tadi Pak Ustadz karena udah sampaikan mengenai tadi konsep azan dan tentunya sholat ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Bibi. Oh, iya. Iya, ada 2 ya Pak Ustadz ya pertanyaannya terkait dengan mengapa Allah ciptakan manusia itu ada unsur lupanya, kemudian tadi ada bagian-bagian azan ya kok masih perlu diingatkan gitu. Oke, monggo Pak Ustadz. Iya. Memang ya di dalam Al-Quran dan hadis tidak saya temukan ya argumentasi atau alasannya ya kenapa jarak subuh ke zuhur lama, jarak zuhur asar sedikit, jarak asar ke maghrib ya lumayan agak jauh sedikit, tapi jarak maghrib isya juga sedikit, itu tidak saya temukan. Tapi begini, kalau saya pernah menganalisis ya seperti itu hanya dari saya Pak. Jadi kalau salah mohon ya, itu pendapat saya bukan pendapat Nabi karena tidak saya temukan di dalam hadis. Ya, kita bekerja ya, dan itu barangkali ada hubungannya juga dengan jumlah rakaat salat. Malah ada yang tanya, subuh kenapa? Baru bangun tidur kok hanya 2 rakaat. Padahal baru bangun tidur itu dalam kondisi fresh, segar, bugar. Tapi justru kenapa? Zuhur kok 4 rakaat. Padahal itu pas tengah-tengah kerja itu kan capek. Apalagi yang kerja di sawah. Capek sekali kok malah kon salat ping 4. Asar juga seperti itu juga tidak saya dapatkan ya di dalam hadis. Tapi kalau menurut analisis saya, kita bekerja ya pagi sampai dulu itu kan apa namanya itu banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bahas ya. Sering rapat saja bisa berkali-kali Pak, dari rapat pagi sampai zuhur itu. Kenapa sholat zuhur? Itu kan kita break. Jadi kalau kita ini di dalam acara seminar itu hanya orang Islam ya Pak, yang ada isoma itu. Paling hanya kalau makan aja sambil rapat sering bisa dilakukan. Jadi nggak perlu istirahat, langsung rapat saja ini. Snack dan makanannya itu dus-dusan saja bisa kita makan bareng-bareng sambil masih rapat. Tapi kan Islam itu pada Islam itu menarik sekali, break. Karena bisa capek, jenuh pikiran kita, break. Nah, sholatnya 4 rakaat. Ya, karena apa? Karena itu kan dalam suasana kerja. Biar cool ya, cooling down, sejuk lagi. Setelah selesai sholat ya zuhur, misalnya orang yang sedang kerja itu kerja lagi atau rapat lagi, ketemu selasa itu bunek lagi. Sholat asar ya, biar cooling down 4 rakaat. Ya, suasana kerja itu. Setelah sholat asar kan pulang barangkali juga masih ada unek-unek, tapi tidak begitu besar ya. Sholat maghrib 3 rakaat. Ya. Kemudian kenapa sholat isya 4 rakaat? Karena sering orang itu ada kegiatan lagi ya. Malam itu sering ada kegiatan lembur-lembur, apalagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang kerja di konsultan, ada di kontraktor itu yang namanya waktu kerja itu sok-sok tidak mengenal waktu. Ya. Itu sholat isya itu 4 rakaat.
itu sudah suasana cooling down, sudah tidur apa itu, makanya sholat subuh itu hanya 2 rakaat karena sudah nggak ada unek-unek apa-apa, tidak suntuk yang bangun tidur itu. Tapi ini tidak saya dapatkan di dalam hadis, Pak. Ya, nih ngoten mawon. Ya Pak, kemudian tadi yang belum Sorry, terjawab Pak Pak. Ustadz. Ya. Pak Bibi, itu tadi yang konsep ini nih. Mohon maaf nih Pak Ustadz, mungkin ini agak melenceng dikit. Masalah konsep fitrah manusia itu lupa ya. Iya. Oh, ya. Nah, itu apakah kemudian dalam konsep itu Tuhan Allah itu mengexcusekan gitu loh Pak, sifat lupa itu. Nah, ini nih tadi kan kalau konsepnya bahwa manusia itu bisa aja tiba-tiba karena mungkin mohon maaf ini Pak Ustadz tidak ada azan gitu kelupaan kebablasan jadi maghrib gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, karena memang Allah sudah itu menjadikan manusia itu innal insan ansa wal khata, manusia itu tempatnya lupa dan salah, Pak. Lupa dan salah itu manusia. Tidak ada yang sempurna, termasuk Nabi. Ya, Nabi juga pernah ditegur oleh Allah, tapi Nabi itu maksum, begitu salah ditegur langsung. Kalau kita kan tidak. Nah, itu barangkali juga begini, Pak. Kalau kita ini tidak pernah lupa, padahal otak itu kecil, ya, memorinya itu, itu semuanya unek-unek di sini itu gak ada yang lupa, bisa meledak Pak otak itu. Seperti laptop panjenengan itu loh, memorinya terlalu besar, kapan mau di sana. Makanya dibuat lupa itu seperti itu untuk keseimbangan Pak, mungkin ya. Untuk keseimbangan biar otak itu terjaga terus, gitu. Inilah makanya Allah, makanya kita makanya doa yang paling afdol, yang baik Pak. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi kalau kita itu berdoa itu kepada Allah, itu ya Allah berikanlah sesuatu yang terbaik bagiku. Terbaik bagiku belum tentu terbaik bagi orang lain. Ya. Makanya sebagai contoh, kita itu ujian tidak lulus, barangkali oleh Allah itu dibuat dia itu tidak lulus. Nanti kalau lulus barangkali menjadikan sombong, takabur, malah menjadikan dosa yang besar sekali. Orang tak lulus kewae. Itu terbaik. Jadi terbaik itu tidak seperti apa yang kita kehendaki. Jadi kita minta kepada Allah itu kan kita itu tidak tahu yang terbaik bagiku. Terbaik bagi Allah. Yang terbaik bagi Allah untuk diriku itu apa? Ya, makanya saya itu pernah Pak, jujur hati. Saya itu kalau berdoa kok tidak pernah dikabulkan ya. Katanya Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Gimana bukti Maha Pemurah dan Maha Penyayangnya Allah? Saya selalu berdoa gagal tidak pernah dikabulkan. Apa yang saya cita-citakan tidak pernah kabul. Seperti itu. Karena kalau dikabulkan barangkali itu menjadi buruk bagi Anda. Justru tidak saya kabulkan, Allah tidak mengabulkan, itu terbaik bagi Anda. Ibarat begini Pak, anak kecil merengek-rengek minta es krim. Minta es ora tau ditukokke, ora tau ditukokke. Terus si anak protes, katanya papa mama itu cinta, sayang sama adik. Kok hanya minta es krim tidak dibelikan? Karena adik masih pilek. Kalau saya berikan permintaanmu, tambah parah sakitmu, pilekmu, batukmu, nah, gitu loh. Mungkin nanti kalau sudah pilek, batuk baru dikasihkan, meskipun dia tidak minta, dikasihkan. Itu kan sebenarnya rahasia Allah. Jadi yang terbaik bagi kita itu seperti apa Allah Maha tahu. Monggo. Ya, bagaimana Om Majid, Pak Majid? Itu bisa dipahami. Oh ya, ya. Sebenarnya menarik nih, cuma nanti jadi iya, harus bagi. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kasus itu juga terjadi pada saya, Pak Ustadz. Jadi saya sudah daftar jadi dosen di UI karena saya S1-nya di UI begitu ya. Kemudian sudah lulus kuliah, sudah daftar ke kampus manapun di Jogja, tidak diterima, Pak Ustadz. Kemudian akhirnya saya itu daftar di Banjarmasin di Universitas Lambung Mangkurat begitu. Jadi sudah belasan tahun di sini. Gitu. Jadi kalau di sini itu dekat dengan Martapura yang pusatnya akik dan batu-batuan itu Pak Ustadz. Iya. Martapura.
Memang seperti itu Pak Bu ya. Makanya betul. kita itu heran. Orang Iya. bekerja belas tidak sesuai dengan disiplin ilmunya banyak sekali. Iya. Karena begini Allah ya, Nabi itu mengatakan kullu muyassirin lima khuliqa lahu. Manusia itu bisa hebat, bisa dahsyat, bagus karena bakatnya. Bukan karena background ya ilmu yang didapatkan, bakatnya. Gitu loh. Iya, betul. Makanya hanya pemain sepak bola kok bisa punya kekayaan triliunan, padahal dia itu kalau dilihat ijazahnya apa, tidak punya ijazah barangkali. Iya. Sejak SD memang senang sepak bola. Tapi Betul. sukses di sepak bola. Seorang Betul. presenter bisa sukses sekali, kaya raya sekali, triliunan, hanya presenter, hanya cowok-cowok saja. Itu bakatnya di sana. Iya. Dan itu menurut saya itu adalah cara Allah memberi rizki orang itu melalui bakat dia gitu ya. Betul. Ya, Pak Ustaz. Ya, baiklah kita lanjut ke pertanyaan ketiga, silakan. Mungkin ada Bu Lis, Mbak Andin kah? Pak Dr. Artanto? Pak Winarko? Yang izin ya saya. Monggo Mbak Andin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka masih belajar nih kan ya. Saya mau agak ada sesuatu yang masih saya bingungkan. Saya itu tinggal di Jogja, jadi terbiasa kalau asarnya itu mesti jam 3. Lalu suatu hari saya ke desa, Pak. Nah, di desa itu saya tunggu jam 3 kok nggak adzan ya, gitu kan. Kemudian saya bertanya dengan penduduk di sana, loh, adzannya jam berapa? Jam 4:30. Loh, kok asar kok 4:30 ya? Saya bilang itu mendekati maghrib. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa beda antara asar di Jogja dengan asar di desa? Kemudian yang kedua, yang saya turuti, yang jam asar di Jogja atau pas asar di desa itu Pak Ustadz. Ya, Sewu Pak Ustadz, ini sekalian ini ada yang dari chat room ini. Sekalian ya Pak Ustadz. Bagaimana dengan hijrah seorang hambanya yang jadi mu'alaf? Apa sebaiknya hamba Allah yang mu'alaf itu harus ada yang membimbing, dan apa Jogja ada mu'alaf center yang bisa membimbingnya? Pak Didi, matur Pak Ustaz. Gini Bu, jangankan di desa, saya itu jangan juga tidak sependapat dengan di UII loh. UII itu kalau zuhur mesti jam 12. Sekarang adanya itu belum sampai setengah 12. Belum sampai jam 12. Iya, setengah 12 belum sampai jam 11 sekian. Iya, 50 berapa gitu. Selalu jam 12. Ya. Itu loh, saya juga heran. Kalau menurut saya itu azan itu nggak sesuai dengan waktu. Kalau kamu mau sholat jam berapa silahkan, tapi azannya itu sesuai dengan waktu. Iya. Jual waktu azan, intinya seperti itu. Kalau sholatnya terserah, bukan azannya manut. Aku naik sholat sempat zuhur jam 2 terus azan kan jam 2 gitu. Jangan seperti itu. Jadi Bu, sekali lagi saya pernah ditanya seperti apa yang Ibu tanyakan tadi, yang ditanyakan tentang sholat tadi, tentang azan tadi. Saya menjawabnya itu sholat itu tidak menunggu azan. Tapi sholat itu melihat waktu, jadwal waktu sholat. Karena sering ada di suatu desa itu adanya itu jamnya ora teratur, misal selani muadzin. Ono muadzinnya azan, ora ono muadzin azan. Seperti itu. Jadi jangan menunggu azan sebelum azan. Oh, waktunya sudah masuk ini, ada jadwal waktu sholat sudah masuk, kita salat meskipun belum azan. Dan saya menghimbau azan itu sesuai dengan jadwal waktu. Ya, nek sholat terserah, yang penting masih dalam time frame waktu sholat. Gitu loh. Tapi kalau azannya itu harus sesuai dengan waktu sholat. Gitu. Jadi berubah-ubah loh itu. Iya. Ya berarti untuk Mbak Andin nanti berarti ngikuti waktu sholat ya Pak ya? Tinggal buka aplikasi atau lihat waktu sholat di wilayah tersebut gitu, nggih. Iya. Saya memakai Muslim Pro, Pak Ustadz, Mbak V. Iya, bisa.
Jumatan waktu nulis masuk ya saat ciwi rapopo. Iya, iya. Nggih, nggih. Ya. Matur sembah nuwun Pak Ustaz. Nggih, matur nuwun Pak Anin. Nggih. Berikutnya Pak, ini terkait dengan Mu'alaf Center tadi Oh Pak. iya, iya. Ada di Jogja ada Mu'alaf Center. Saya beberapa kali pernah ngisi di Mu'alaf Center, tetapi alamatnya saya lupa. Ada beberapa tempat kok nampaknya. Ada yang di Gunung Kidul ada. Iya, iya. Iya. Berarti benar sekali ya Pak, perjuangan orang-orang di Mu'alaf Center itu sangat penting untuk mendampingi mu'alaf yang baru masuk Islam gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Baiklah, mungkin ada lagi pertanyaan penutup dari Om Dudi. Silakan Om Dudi. Oh iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan menarik yang kisah tentang tanggalan tadi loh Ustaz, yang dibalik. Nah, saya ini alhamdulillah punya banyak teman. Nah, dilalahnya teman kita ini non Muslim Ustaz. Tapi dia care dengan kita gitu loh. Jadi kalau ada apa gitu, Om, nek kowe tak kei iki gelem ora, kowe tak kei iki gelem ora. Padahal dia non Muslim. Sementara nyun sewu sing Muslim be malah cuek. Nah, kalau orang yang tidak Muslim atau non Muslim ini memberikan sesuatu ke kita, ke ngadem atau apa itu, nek kita terima gimana Ustaz? Tidak apa-apa atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Pak, yang namanya rezeki itu dari mana sih? Dari Allah. Tapi jalannya macam-macam. Ya, bisa melalui non Muslim, bisa melalui Muslim. Kita terima. Kalau kita tidak berkenan, malah kita bisa sedekah. Ya, kita salurkan ke siapa yang membutuhkan. Aku butuh iki kok. Nah, tapi kita terima, jangan sampai kita menolak. Aku butuh ini. Nggak boleh ya, ditolak nggak boleh ya. Jangan menolak rezeki. Itu rezeki. Jadi jangan yang dilihat jalannya. Tapi rezeki itu dari mana? Dari Allah. Yang menjalankan orang non-Muslim sampai ke rumah panjenengan itu siapa? Yang menjalankan Allah itu atas izin Allah. Daun yang jatuh saja atas izin Allah kok. Gitu loh, kita terima. Sebagai contoh kemarin di Muhammadiyah kan akan muktamar Pak. Akan muktamar yang ke-48 di Solo nanti tanggal 18 sampai 20 November. Nah, itu ada apa namanya itu berita orang-orang Nasrani ya, orang-orang Kristen Katolik di beberapa tempat itu akan ikut membenderakan. Itu boleh tidak? Menurut saya boleh, silakan. Persoalan seperti itu persoalan dunia. Silakan. Siapa tahu mereka malah mendapatkan hidayah. Kita nggak tahu jalan hidayah itu dari mana, kita nggak tahu. Terus masuk Islam, bisa. Silakan. Lagi di suatu tempat ada orang Katolik ya, di satu komplek perumahan, nyumbang lembu Pak, untuk korban. Ada yang menolak Pak. Jangan. Terima saja. Meskipun korban itu yang dapat pahala kan yang bersangkutan, dia nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita bagikan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Silakan. Karena korban itu kan tidak diberikan kepada orang Islam saja Pak, beda dengan zakat. Ya. Kalau korban itu diberikan kepada non-Muslim boleh. Kalau zakat itu harus orang yang beriman. Zakat, ya, zakat mal. Ya. Gitu. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Om Dudi ya. Ya, bahwa tidak apa-apa jika kita menerima sumbangan dari non-Muslim. Nah, sedikit lagi Pak Ustadz, di sini ada jawaban dari Pak Dendi Muhammad terkait dengan azan di UII yang jam 12. Karena azan zuhur itu dinilai membuyarkan konsentrasi kerja dan posisi UII Cikditiro itu jadi berpengaruh ke kantor yang sekitarnya, yang jam istirahatnya setelah jam 12. Jadi kira-kira maksudnya begini, karena jam-jam kantor sekitarnya itu jam 12, maka azannya menyesuaikan jam istirahat kantor. Demikian. Monggo Pak Ustadz ditanggapi. Ya. Kalau saya sholatnya menyesuaikan nggak apa-apa, tapi azan itu kalau gitu azannya di UI nggak usah dikeluarkan saja deh. Kalau hanya untuk umplek-umplek internal UI. Tapi azan itu kan dikumandangkan di luar toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari jauh-jauh perumul itu. Gitu loh. Kan jam 12. Yang kecuali kalau azannya nang jero kantor UI rapopo.
Tapi untuk orang luar yang tidak kerja, yang ya itu kan khusus azan. Iya. Nah, itu makanya maksud saya itu seperti itu. Jadi azan itu sesuai dengan waktu azan. Iya, baik. Ini salah sakarmu. Nggih, Pak Ustadz. Ya, bisa dipahami berarti akan lebih baik kalau azannya sesuai dengan waktu sholat. Ya, kemudian untuk sholatnya ya tetap diutamakan di awal waktu. Tetapi yang bagi yang tidak bisa ya apa boleh buat itu ya di dalam in time sepanjang waktu yang dibolehkan tidak masalah. Ya, baiklah sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Sekarang kita tiba pada sesi highlight dari Pak Ustadz tentang apa yang sudah Pak Ustadz sampaikan. Kemudian baru berikutnya akan saya bacakan poin-poin bahasan kita tadi. Monggo Pak Ustadz. Ya, jadi ukuran kesuksesan, ya, keberhasilan ukurnya itu tidak dari materi. Ya, misalnya orang berdagang, berbisnis orang, ya berbisnis mendapatkan uang misalnya 5 juta, yang satu mendapatkan uang hanya 500.000. Itu sukses mana? Orang kalau melihat itu, wah ya yang 5 juta jelas lebih sukses daripada yang 500.000. Tapi di dalam Islam memandang kesuksesan tidak seperti itu. Yang bukan dilihat hasil akhir, tapi proses. Yang dilihat itu proses, bukan hasil akhir. Mangkana yamuhu khairun min amsi wa rabbihun wa mangkana yamuhu amsi wa khasirun wa mangkana yamuhu amsi khairun min yaumihi fa huwa marbuhun. Nah itu ya. Parameter atau tolok ukur kesuksesan itu simpel di dalam Islam. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itu sukses. Keuntungan hari ini lebih besar daripada keuntungan kemarin. Itu sukses. Kalau hari ini sami mawon dengan kemarin, itu rugi. Kalau kemarin justru lebih bagus dari hari ini, itu musibah. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Sekarang uangnya 5 juta. Kemarin berapa? 10 juta. Wah rugi kowe. Mimis untuk 10 juta, kalau saya ingin 5 juta. Sekarang dia dapat 500.000. Kemarin berapa? 100.000. Sukses dia. Step forward itu sukses. Ya. Ini saja yang saya sampaikan. Iya, matur nuwun sangat Pak Ustadz. Ya, berarti sukses tidaknya itu sebenarnya benchmarknya itu bukan orang lain ya Pak Ustadz ya. Ya, tetapi kita sendiri apakah kita lebih baik dari waktu sebelumnya atau tidak. Baiklah Pak Ustadz, matur nuwun. Ya, saya ingin sampaikan poin-poin apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz tadi sudah memulai dengan menyatakan bahwa Allah memberikan maklumat kepada kita bahwa kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, maka Allah ancam dengan azabnya Allah yang sangat pedih. Nah, kemudian terkait dengan COVID, menurut Pak Ustadz ini adalah bencana gitu ya, karena menurut Pak Ustadz kita masih ugal-ugalan dalam beribadah pada Allah gitu ya. Musibah atau bencana di bumi ini karena ulah tangan manusia sendiri sehingga membuat Allah murka. Nah, kemudian dari renungannya Pak Ustadz di usia yang sweet 70 mungkin ya Pak ya, ya bahwa di hidup di dunia ini hanya antara waktu sholat. From time to time itu adalah hijrah. Ya, sesudah kita sholat subuh maka kita akan menunggu untuk sholat duhur, dan harapannya dari sebelum sholat duhur ke sesudahnya itu adalah hijrah atau perbaikan. Kemudian Pak Ustadz tadi juga menyampaikan tentang filosofi azan gitu ya, bahwa azan itu tidak cuma panggilan sholat juga, tetapi azan itu adalah nasihat gitu. Ya, kemudian tadi ada sejarahnya tentang azan juga yang saya baru tahu gitu ya Pak Ustadz, bahwa azan itu asalnya dari petunjuk Allah kepada 2 orang sahabat Nabi, gitu, yang saya baru tahu. Kemudian terkait dengan di dalam azan itu ada pernyataan bahwa kita tidak boleh syirik, bahwa yang paling besar itu Allah. Segala sesuatu hidup ini hanya tentang Allah saja gitu ya. Kemudian kita mengulang-ulang syahadat gitu ya, karena mungkin di dalam perjalanan hidup kita mungkin ada unsur kita menduakan Allah mungkin secara tidak sengaja. Kemudian
tadi Pak Ustadz juga menceritakan tentang orang yang rugi atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak berbuat baik terkait dengan hablum minanas gitu ya, Pak Ustadz. Kemudian di balik panggilan azan itu ada yang penting bahwa di situ ada hayya ala falah gitu ya, mari kita sholat untuk memperoleh kesuksesan. Kesuksesan itu apa? Kesuksesan itu adalah nikmat yang besar sesudah kita mungkin meninggal nanti sampai seterusnya. Jadi sukses itu bukan menjadi profesor di dunia saat ini, bukan memiliki kekayaan seperti pemilik Facebook begitu ya, tetapi kesuksesan itu adalah saat sebelah kaki kita sudah ngancik surga gitu, ada yang bilang begitu. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Tukang Kayu terkait dengan sukses apa dan tidak sukses itu apakah hasil ibadah. Jadi ternyata ibadah itu adalah kegiatan tersendiri yang ada pahalanya, sedangkan kesuksesan itu adalah hadiah dari Allah untuk orang yang mungkin orang yang muslim dan tidak muslim pun dikasih hidayah dan dikasih kesuksesan. Kemudian Pak Majid tadi cerita tentang lupa dalam faktor manusia. Kemudian kemudian dari Mbak Anin tadi terkait dengan jam azan yang tidak pas dengan yang seharusnya, ya. Kemudian tadi ada yang lain lagi yang lupa tercatat. Ya, baiklah itu saja Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksi jika ada kesalahan. Cukup nggih? Ya, baiklah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf jika dalam menemani diskusi kita saya ada salah kata. Saya kembalikan kepada Pak Dudi. Monggo Pak Dudi. Matur suwun Jang Vivi. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak pada Pak Guru Muji yang sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini. Alhamdulillah semakin terbuka Pak Guru tentang hijrah itu yang seharusnya seperti apa. Kemudian sebelum ditutup seperti biasanya ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu tentang zakat infak sedekah yang masuk di bulan Oktober adalah 8,4 juta dari 17 hamba Allah. Sehingga saldo terakhir kita adalah 23,9 juta. Diucapkan jazakumullah khairan katsir kepada hamba-hamba Allah yang sudah menitipkan zakatan infak sedekahnya kepada kami. Oh ya, ini ada yang terlupa yaitu saldo wakaf kita terakhir adalah 113,6 juta rupiah. Kemudian info yang kedua yaitu Ustadz untuk Sabtu depan yaitu Haji Oke Setiawan dari Ridho Allah Indonesia. Dicatat tanggalnya di minggu Sabtu depan, jangan sampai lupa. Kemudian info yang terakhir yaitu tentang Jumat Berkah Ustadz. Jadi Jumat Berkah yang kita agendakan ini kita mulai dari pertengahan Juli sampai terakhir sekarang. Dari Jumat Berkah ini kita mulai dari 30 paket dan terakhir kemarin kita bisa bikin 150 paket. Ya Allah, terima kasih banyak, Masya Allah. Dan yang istimewa dari Jumat Berkah kita ini, kita tidak membagikan ke tempat-tempat, tapi kita door to door, Ustadz. Jadi orang-orang di sekitar Ngadem Kiat ini dari mulai anak-anak yang yatim duafa sampai ibu-ibu sepuh, kita dodok pintunya, kita berikan, Masya Allah. Ya. Kita punya tentara Allah, Ustadz, yang dengan sukarela membantu kita untuk distribusinya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hamba-hamba Allah ya, yang sudah menitipkan rezekinya kepada Ngadem Kiat. Seperti biasa, monggo Ustaz dipimpin doanya sebelum ditutup ya. Monggo kita untuk mau sesarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Guru Muniji Bahron Edres yang sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini, juga kepada Jeng TV dan teman-teman yang lain. Saya Muhammad Dudi mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salah dari kami, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di Sabtu depan. Marilah pengajian. Sebentar, kita sebelum ditutup kita ambil gambar ya Pak Guru. Bapak Ibu monggo piknya ditampilkan. Alhamdulillah nih tadi pagi ini ada 62 sampai 64. Alhamdulillah. Pak Care, monggo. Monggo. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Monggo sampun. Sampun nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Matur Mas Indra sudah bisa hadir. Terima kasih Pak Dodi. Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Hormati. Iya, Mbak Sita. Iya, matur suwun.